Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, tidak ada masa depan bagi siapa saja yang belum selesai dengan masa lalunya. Ini berlaku juga untuk negara. Mengawali tahun baru, pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Negara, Presiden Jokowi atas nama negara mengakui dan minta maaf atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat atau pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12 peristiwa antara 1965 sampai tahun 2003. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah pembunuhan massal 1965-1966, penembakan misterius atau dikenal dengan nama Petrus saat itu 1982-1985, tragedi Talang Sari di Lampung 1989, Rumoh Gedong dan Pos Satis di Aceh 1989, penghilangan orang-orang secara paksa pada tahun 97-98, mereka adalah para aktivis yang hilang, kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998-1999, pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Simpang KKA di Aceh 1999, peristiwa Wasior di Papua pada tahun 2001-2002, peristiwa Wamena di Papua juga tahun 2003, dan peristiwa Jambu Gepok di Aceh pada tahun 2003. Saudara-saudara, pengakuan ini dilakukan oleh Jokowi menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau Tim PPHAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Tim ini dipimpin oleh Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, dengan masa kerja 5 bulan. Mungkin, bisa jadi, ini semacam pelunasan janji politik. Karena dulu Jokowi ketika berkampanye untuk Pilpres tahun 2014 pernah dan sempat menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM berat jika ia terpilih menjadi presiden. Bagi sebuah bangsa, pengakuan pelanggaran HAM berat ini penting. Karena sejarah bukan hanya soal yang cerah, sejarah bukan hanya kisah sukses, tapi sejarah juga menyangkut perkara-perkara yang kelam. Saat ini, banyak hal yang ditulis dalam buku-buku sejarah cenderung mengangkat, mengusung heroisme dan glorifikasi sejarah yang cerah. Padahal negara juga tidak lepas dari kesalahan dan masa kelam. Maka, pemahaman yang adil akan catatan sejarah ini menjadi hal mendasar agar negara, kalau kita pinjam ungkapan Pramudia Anantatur, juga adil sejak dalam pikiran. Pengakuan Jokowi ini, saudara-saudara sekalian, bisa dikatakan langkah maju secara moral di tengah demokrasi yang makin prosedural, ruang gerak sipil yang makin menyempit, perilaku aparat yang makin represif, dan kepercayaan publik yang makin rendah terhadap penegakan hukum dan kinerja institusi hukum. Permohonan maaf ini sebenarnya bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah menyampaikan permintaan maaf atas nama negara mengenai peristiwa 1965. Meskipun saat itu Gus Dur belum menyatakan kasus 1965 sebagai pelanggaran HAM berat. Presiden Jokowi setelah pengakuan disampaikan menyatakan ia akan berupaya memulihkan hak-hak para korban dan keluarga korban secara adil dan bijaksana, serta menegaskan komitmennya guna memulihkan luka sesama anak bangsa dan memperkuat kerukunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, janji ini
mesti dipegang teguh dan ditagih sampai benar-benar ditepati oleh pemerintah nanti. Indonesia bukanlah negara yang pertama di dunia ini yang melakukan permohonan maaf atas kejahatan kemanusiaan. Belum lama ini, Belanda juga melakukan hal serupa. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte telah mengajukan permintaan maaf resmi terkait peran Belanda dalam perbudakan dan kejahatan kemanusiaan di masa lalu, melakukan eksploitasi, komodifikasi, dan perdagangan manusia atas nama negara. Meskipun Belanda masih menolak untuk mengeluarkan biaya reparasi kepada para korban dan keluarga korban, termasuk keturunannya, namun ia menyiapkan hingga 200 juta euro, setara 3,1 triliun rupiah, untuk biaya pendidikan bagi pihak-pihak terdampak. Contoh lain, penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu yang dilakukan oleh Jerman. Pengadilan distrik di kota Itzehoe pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 menjatuhkan hukuman percobaan 2 tahun kepada Imhard Fuchner, perempuan mantan sekretaris komandan kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia Kedua, karena ia terbukti membantu agenda pembunuhan 10.505 orang dan percobaan pembunuhan terhadap 5 orang di kamp konsentrasi. Lalu, saudara-saudara, sebenarnya apa kriteria atau klasifikasi sebuah peristiwa bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat? Merujuk pada International Criminal Court sebagai acuan standar HAM internasional, ada 4 kategori kasus pelanggaran HAM berat, yaitu 1. Genosida, 2. Kejahatan perang, baik oleh militer atau warga sipil, agresi dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik maupun mental. Memang, banyak peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu di Indonesia yang memenuhi indikator ini. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari 12 peristiwa yang telah diakui oleh Presiden Jokowi secara resmi. Selama puluhan tahun, berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia belum ada titik terang penyelesaiannya. Sebenarnya, secara regulasi, ada perkembangan signifikan penegakan HAM di Indonesia yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan pengadilan HAM yang secara khusus berwenang menangani pelanggaran HAM berat atau gross violations of human rights. Pelanggaran HAM berat ini juga masuk sebagai extraordinary crimes. Undang-undang ini, UU 26 tahun 2000, mengamanatkan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial. Jika pelanggaran itu terjadi sebelum tahun 2000, maka diselesaikan melalui peradilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR. Sedangkan untuk peristiwa yang terjadi setelah tahun 2000 diselesaikan dalam peradilan biasa. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim kasus pelanggaran HAM pernah menempuh jalur yudisial ke Mahkamah Agung, seperti pada kasus Tanjung Priok, kasus AB Pura, kasus jajak pendapat di Timor Leste, dan kasus Paniai. Tapi semuanya ditolak karena dianggap tidak cukup bukti secara hukum, dan justru pengadilan membebaskan 35 orang dari apa yang direkomendasikan Komnas HAM. Namun, di sisi yang berbeda, di banyak kasus lain, hingga kini para korban maupun keluarga korban juga masih mengalami berbagai diskriminasi dan tekanan hidup akibat berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pengakuan negara, saudara-saudara sekalian, atas pelanggaran HAM berat memang dapat menjadi penguat langkah politik pemerintah dan mungkin memperkuat langkah penindakan. Tetapi tentu ini tidak berarti telah menyelesaikan pelanggaran atau memutihkan proses peradilan yang seharusnya dijalankan secara yudisial. Pernyataan pengakuan dan permohonan maaf Jokowi tidak mengikat secara hukum dan justru berpotensi dapat mengaburkan dan menggeser penyelesaian yudisial ke non-yudisial. Sejak awal, tim PPHAM dibentuk dan landasan Kepres 17 tahun 2022
sejatinya sudah menuai beberapa kritik dari para korban dan keluarga, termasuk organisasi dan aliansi pegiat HAM. Kritik ini terkait 3 hal mendasar. Pertama, Kepres 17 2022 bermasalah secara fundamental, di mana ia dipandang melanggar hak korban atas kebenaran dan keadilan, serta mengindikasikan negara melakukan pembiaran terhadap pelaku. Hal ini dianggap sebagai sarana cuci dosa atau cuci tangan pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. 2. Di dalam tim PPHAM, terdapat anggota yang diduga terlibat melakukan pelanggaran HAM. Tentu hal ini bertentangan dengan standar dan mekanisme HAM. Dan yang ketiga, pembentukan tim PPHAM yang akan menyelesaikan pelanggaran HAM melalui jalur non-yudisial justru mendelegitimasi Komnas HAM yang selama ini telah melakukan langkah yudisial. Ini sejalan dengan pendapat dari Amnesty Indonesia dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Saudara-saudara, kita juga harus kritis jika tidak mau disebut curiga perihal agenda setting. Pengakuan dan permohonan maaf Jokowi ini berada dalam konteks waktu dan ruang ketika wacana publik masih berpolemik soal Perpu Cipta Kerja dan Undang-Undang KUHP. Dengan sentimen yang relatif negatif mendominasi respon atas 2 kebijakan ini. Bisa jadi pengakuan pemerintah ini dilakukan untuk menetralisir sentimen publik. Mengingat dalam tarik ulur kebijakan publik, keputusan termasuk pernyataan pimpinan negara selalu tidak bebas nilai. Ia selalu berkelindan dalam 3 tegangan konstan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, yakni tarikan antara kepentingan elitis dengan populis, perkara politik dengan teknokratik, dan soal substansi dengan artikulasi. Selain itu, jauh sebelum tim PPHAM dibentuk, aspirasi serta tuntutan secara konsisten sudah diajukan oleh para keluarga korban melalui aksi kemisan yang rutin dilakukan setiap Kamis sejak 18 Januari 2007 menuntut negara menuntaskan kasus HAM berat di Indonesia. Aksi kamisan ini sudah 15 tahun berjalan dan 759 kali aksi dilakukan di berbagai tempat di Indonesia hingga 2023. Pada akhirnya, saudara-saudara, selain lemahnya kapasitas hukum dan lembaga peradilan, masalah paling mendasar adalah lemahnya political will, kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui jalan yudisial. Jadi, jika memang ada komitmen untuk memulihkan hak-hak para keluarga korban, hal paling mendasar yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menghilangkan stigma negatif terhadap korban dan keluarga korban, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar maupun layanan publik tanpa diskriminasi sebagaimana warga negara yang berkedudukan sama di depan hukum. Di atas semuanya, pemerintah seharusnya berfokus dan memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial. Proses pengadilan dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM penting supaya korban dan keluarga korban bisa mendapatkan keadilan dan hasilnya mengikat secara hukum pada pihak-pihak terkait, termasuk penjatuhan hukuman untuk para tersangka. Sebanyak apapun pengakuan dan permohonan maaf dari pejabat negara, baik lisan maupun tulisan, sebanyak apapun agenda rekonsiliasi dilakukan tanpa adanya fakta kajian dan pengadilan, maka apa yang dilakukan hanyalah ilusi penyelesaian. Atas nama keadilan dan kemanusiaan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif melalui pengungkapan kebenaran fakta dan proses yudisial yang terbuka dan berpihak pada korban. Kita seharusnya mampu menuntaskan dan tidak terus-menerus membebankan dosa sejarah masa lalu ini kepada generasi selanjutnya di kemudian hari. Tidak ada negara yang mampu berjalan maju dan melangkah menuju esok hari yang cemerlang
jika kabut masa lalu masih gelap membayangi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.